Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikram Altaf Muhyasar. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan permainan berbasis mobile. Apa sih itu mobile aplikasi project methodology? Metodologi dalam proyek pengembangan aplikasi mobile merujuk pada pendekatan yang terstruktur untuk merencanakan, pengembangan, menguji, dan meluncurkan aplikasi mobile. Ada beberapa metodologi yang umumnya digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Berikut adalah beberapa metodologi yang sering digunakan. Yang pertama adalah waterfall. Metodologi waterfall adalah pendekatan linear dan berurutan di mana setiap fase proyek harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai. Fase-fase ini biasanya meliputi analisis, kebutuhan desain, implementasi, pengujian, development, dan pemeliharaan. Yang kedua adalah Agile. Agile adalah pendekatan interaktif dan intermental yang berfokus pada kolaborasi antara tim pengembangan dan stakeholder, pengiriman cepat dan berkelanjutan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga adalah Scrum. Scrum adalah salah satu kerangka kerja Agile yang sangat populer. Scrum menggunakan sprint, yaitu periode waktu tetap, biasanya 2-4 minggu, di mana fitur atau bagian dari produk dikembangkan dan ditinjau. Yang keempat, Extreme Programming, bisa disebut XP, Project Management. XP adalah salah satu metode Agile yang fokus pada meningkatkan kualitas perangkat lunak dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Metode ini menekankan kolaborasi yang erat antara tim pengembangan dan pelanggan, serta praktik pengembangan yang memungkinkan pengiriman perangkat lunak yang dapat diandalkan dan berkelanjutan. Selanjutnya, Game Maker. Game Maker adalah alat pengembangan perangkat lunak yang dibuat oleh Yoyo Game untuk membuat video game baik 2D maupun 3D tanpa memerlukan keahlian programming tingkat lanjut. Penggunaan Game Maker itu ada membuat game 2D dan 3D, komunitas dan dukungan, antarmuka drag and drop, ekspor multi-platform, bahasa scripting atau bisa disebut GML, integrasi sumber daya, dan terakhir prototyping cepat. Dan selanjutnya adalah Flutter. Flutter adalah framework open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi antarmuka pengguna UI yang indah dan kinerja tinggi di berbagai platform sebagai Android, iOS, web, dan desktop dari satu basis kode tunggal. Komponen utama yaitu Dart language, bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter. Yang kedua, Weights, elemen dasar untuk membangun antarmuka penggunaan di Flutter. Yang ketiga, Flutter Engine, bertanggung jawab untuk rendering, grafik, input, dan akses ke platform API. Utama dari Flutter adalah hot reload, memungkinkan melihat perubahan kode secara langsung. Cross-platform development, satu basis kode untuk berbagai platform. Yang ketiga, performance, menggunakan skema rendering sendiri untuk performa tinggi. Keunggulan Flutter, yaitu pengembangan cepat dengan hot reload dan arsitektur berbasis weight, UI yang konsisten, UI yang sama di berbagai platform, dan terakhir komunitas dan dukungan kuat, dokumentasi, paket plugin yang kaya, dan komunikasi yang aktif. Adalah contoh kode Flutter. Kode di samping adalah contoh aplikasi sederhana Flutter yang menampilkan teks Hello World. Berikutnya adalah code membuat game 2D dengan Flutter, yang dimana hasil dari game ini adalah bertema layar dan lingkaran yang akan ditampilkan di slide selanjutnya. Ini adalah contoh dari game 2D dengan Flutter, yang dimana ada latar bawahnya itu adalah warna hijau dan di latar atas itu berwarna biru dan di tengah-tengahnya ada sebuah bola. Ini adalah kode untuk control object dengan satu arrow key yang akan ada penjelasannya di next slide. Untuk yang pertama ada void main run apps my apps. Fungsi main merupakan titik awal aplikasi dan menjalankan wait my apps. Yang kedua adalah dari wait my apps, di mana wait my apps adalah widget stylist yang mengembalikan material apps. Material apps adalah root aplikasi yang mengimplementasikan tema desain material. Property type title mengajukan judul aplikasi, dan sedangkan tema mengatur skema warna utama menjadi biru. Property home menentukan arrow key control page sebagai halaman utama aplikasi. Dilanjut lagi ada fungsi main merupakan titik awal aplikasi, manajemen wait my apps. Dilanjut lagi dengan with arrow key control page, yang dimana arrow key control page adalah wait stateful yang mengembalikan objek, arrow key control page state.
Lanjut beberapa dari kelas. Di slide selanjutnya itu penjelasannya berupa kelas arrow key control page state memperluas kelas state dan mengelola state dari weights arrow key control page. Kelas ini memiliki dua property type, X positif dan Y positif, yang menentukan koordinasi X dan Y dan lingkaran di layar. Fungsi handle key event dipanggil saat event kunci dan memeriksa jenis event tersebut untuk memperbarui property type X positif dan Y positif sesuai arahan yang ditekan. Metode build yang mengembangkan wake scaffold dengan upbar dan wake raw keyboard listen. Raw keyboard listen mendengarkan event kunci dan memanggil fungsi handle key event saat kunci ditekan. Property child dari raw keyboard listen adalah wait stack yang berisi wake position dengan anak lingkaran. Posisi lingkaran diperbarui berdasarkan nilai dari property type X position dan Y position. Secara keseluruhan, kode ini membuat aplikasi Flute yang merespon kunci panah dengan menggerakkan lingkaran pada layar. Berikut adalah contoh dari hasil code sebelumnya, yang dimana ini hasil dari code-nya adalah kita bisa menggerakkan sebuah kotak bendanya dengan menggunakan arrow key atas bawah kanan atas, itu bisa kita gerakkan pokoknya dengan arrow key. Lagi dengan control object dengan various arrow key, di mana struktur umum import page kode dimulai dengan mengimport paket Flutter, material Dart, dan Flutter Search Art Dart yang diperlukan untuk membangun aplikasi dan menangani input keyboard. Yang kedua, main function. Fungsi main menjalankan aplikasi Flutter dengan memanggil run apps dan memberikan instance dari kelas myApps. Dilanjut lagi dengan myApps class. Kelas myApps adalah weakness starless yang mengatur aplikasi Flutter dengan judul, tema, dan halaman utama arrow key control page. Dilanjut lagi dengan arrow key control page. Arrow key control page class. Kelas ini adalah weight starful yang mengelola state dari halaman kontrol tombol panah. Yang kelima, arrow key control page state class. Kelas ini adalah state dari arrow key control page yang menyimpan posisi dan status tombol yang ditekan. Keenam, handle key event. Handle key event method. Metode ini menangani event keyboard jika tombol panah ditekan atau dilepas. Metode ini mengupdate state untuk mencerminkan perubahan posisi dari status tombol Dart. Ketujuh, UI building. Building method. Metode ini membangun UI halaman di mana scaffold sebuah raw keyboard listener digunakan untuk menangkap event keyboard dan wait stats digunakan untuk mengatur posisi dan menampilkan elemen UI. Adalah code dari UI-nya. Yang terakhir, penjelasan detailnya berupa raw keyboard listen. Wait ini digunakan untuk menangkap event dari keyboard agar weakness ini bisa menerima input dari keyboard. Digunakan focus node untuk memastikan bahwa weakness ini memiliki fokus. Yang kedua position. Wait ini digunakan untuk mengatur posisi wait anak di dalam sebuah stack. Dalam konteks ini, position digunakan untuk menentukan posisi lingkaran yang bisa bergerak serta ikon tombol panah. Yang ketiga, state management. Setiap kali terjadi event dari keyboard, state akan diperbarui menggunakan set state yang menyebabkan UI di-render ulang dengan posisi dan status tombol yang telah diperbarui. Kode ini berfungsi untuk menangkap event dari keyboard dan menggerakkan lingkaran di layar berdasarkan input dan tombol panah. Selain itu, kode ini juga menampilkan status tombol panah yang ditekan di bagian bawah layar. Adalah hasil dari kode tersebut, di mana ada lingkaran dan ada arrow key dari tombol atas bawah kanan kiri. Dan yang terakhir adalah membuat dash game demo, di mana peta lompatan sebuah komponen yang dapat diakses melalui lead game, lead map, delete map Megaloida, delete map, dan secara otomatis membuat ubin dengan deteksi tabrakan yang tepat untuk medan tanah. Itu adalah berupa kode untuk membuat lead mapnya. Dilanjut lagi dengan membuat menyesuaikan nama lapisan dan kelas. Dapat meminta lib untuk menggunakan kelas tipe atau nama yang berbeda untuk melakukan buat dan teruskan lab konfigurasi khusus ke game. Contohnya berikut. Yang di atas nih adalah class map lab game, yang dimana di sini saya menggunakan dmake prototype, terus ada right top, left top, metadone itu bisa diubah-ubah.
Berikut ini adalah hasil dari game Super Dash yang dimana di awal loadingnya seperti yang ada di posisi kiri dan saat di play gamenya seperti yang di kanan. Terima kasih dari hasil video saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.